Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. Nah, anak-anak Ustazah, hari ini kita telah memasuki semester genap. Pembelajaran yang pertama yaitu tentang simple present tense. Tapi sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dengan doa belajar dan kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi simple present tense ini gunanya adalah untuk mengungkapkan habits. Habits yaitu artinya kebiasaan, repeated action, kejadian-kejadian yang berulang-ulang terjadi. Contohnya, she runs in the park every day. Dia berlari di taman setiap hari. Jadi kegiatannya itu terjadi berulang-ulang setiap hari, ya. Selanjutnya adalah penggunaan adverb of frequency. Kata keterangan jumlah. Selalu, biasanya, sering, sometimes kadang-kadang, rarely, jarang, hardly ever, sama sekali tidak pernah, atau seldom. Ya. Contohnya, she often goes dancing. Dia sering pergi berdansa. Atau he isn't often late. Dia tidak sering terlambat. Tuh, jadi penggunaan kata sering, selalu, kadang-kadang itu juga biasanya menggunakan simple present tense. Ya. Nah, salah satu kegunaan simple present tense yang lain adalah mengungkapkan fakta. Contohnya, matahari terbit dari timur. The sun rise from the east. Kalau fakta, dia juga menggunakan simple present tense. Nah, jadi simple present tense ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian nominal. Nominal sentence. Yang selanjutnya adalah verbal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Karena tidak memiliki kata kerja, maka digunakanlah to be, is, am, are. Sesuaikan dengan subjeknya. Sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja. Contohnya, makan, minum, lari, belajar, dan lain sebagainya. Oke? Nah, ada satu rules atau aturan yang harus kalian pahami adalah kalau bentuknya singular, orangnya singular atau tunggal, contohnya adalah subjek he, she, it, orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya harus ditambahin s di belakang kata kerja. Contohnya, John speaks the truth. John merupakan subjek, dia laki-laki, he. Maka setelah kata kerja speak ditambahi s, jadinya speaks. The sun, matahari, subjeknya bisa diganti menjadi it. It untuk benda atau hewan, ya. The sun ini termasuk benda. Maka kata kerja di belakangnya ditambahi s. The sun rises in the east. Selanjutnya, she plays the guitar regularly. Dia bermain gitar secara berkala. She, orang ketiga tunggal, kata kerja ditambahin s. Nah, sebaliknya, kalau bentuknya plural atau jamak, contohnya subjek we, they, atau children, kami, mereka, maka tidak perlu ditambahin s. Contoh, we play football on Sunday. Kami bermain sepak bola pada hari Minggu. We adalah bentuk plural, maka play tidak usah ditambah s. Stars karena bentuknya jamak tambah s,
maka dia bentuknya plural, jamak ya. Orangnya lebih dari satu atau bendanya lebih dari satu, maka kata kerja tidak usah ditambah s. Begitu juga dengan kalimat berikutnya. The classes, kelas-kelas. Kelas-kelas start on time. Kelas-kelas dimulai tepat waktu. Kelas-kelas ada lebih dari satu, maka kata kerja tidak perlu ditambah s. Nah, selanjutnya adalah pada bentuk kalimat positif, negatif, dan question atau interrogatif. Kalau kalimat positif, contohnya I start, ya, I start, maka bentuk negatifnya ditambahi do plus not plus kata kerja. Do not bisa disingkat menjadi don't. Nah, kalau bentuk kata interrogatifnya, do dipindahkan ke depan setelah atau sebelum subject. Do I start? Itu ya. Jadi yang pakai don't itu ada subject I, subject you, subject we, subject they. Ya, saya, kamu, kami, mereka itu dia pakai do. Selain itu, he, she, it, orang ketiga tunggal, dia laki-laki, dia perempuan, itu untuk benda atau hewan, maka do diganti menjadi does. Do diganti menjadi does. He does not, kata subject plus does plus not plus verb one. Bentuk interrogatifnya sama seperti do, pindahkan does-nya ke depan, setelah itu diikuti dengan subject lalu kata kerja. Does he start? Apakah dia mulai? Ya. Ini untuk kalimat do dan does ini hanya untuk kalimat verbal. Kata yang memiliki kata kerja, kalimat yang memiliki kata kerja. Start itu adalah kata kerja, mulai. Nah, sedangkan untuk kata yang tidak memiliki kata kerja, yaitu kalimat nominal, penggunaannya memakai to be, is, mr. Nah, kalau ini gampang, kalau kita mengubah ke dalam kalimat negatif maupun interrogatif. Nah, kalau kalimat positifnya I am an engineer, saya adalah seorang engineer, insinyur, maka bentuk negatifnya adalah I, subject, plus to be am, plus not, plus kata keterangan atau kata benda. Oke. Untuk kalimat interrogatifnya, sama seperti yang do dan does, to be am ini dipindahkan ke depan, lalu diikuti dengan subject I, lalu kata bendanya. Oke. Yang memakai to be am itu hanya satu, subject I. Yang memakai are itu untuk subject you, subject we, dan subject they. Sedangkan is digunakan untuk subject he, subject she, dan subject it. Oke? Gampang ya, karena nggak memiliki kata kerja, jadi dia gantinya is, mr. Ini hal disebut dengan kalimat nominal. Sedangkan yang memakai kata kerja disebut dengan kalimat verbal. Kalau kalimat verbal mau diubah ke kalimat negatif dan interrogatif menggunakan do atau does. Oke ya? Paham ya? Nah, kita ke kuis yang pertama. Kita kerjakan dulu yang nomor 1. I bla 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 for Chris. Do you know where he is? Di sini dalam kurung look. Jadi, kamu ubahlah kata kerja yang di dalam kurung ini ke bentuk present tense. Yang cocok kemarin. Yang pertama harus kalian perhatikan adalah apakah kalimat ini bentuknya positif, negatif, atau interrogatif. Ya, kalau positif berarti biasa, kalau negatif berarti tambah not. Kalau interrogatif berarti to be-nya dipindahkan ke depan. Nah, ini karena dia kalimatnya positif, maka tidak perlu ditambah apa-apa. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah penggunaan s, tambah s atau tidak pada belakang kata kerjanya. Karena dia
orang tunggal, singular, maka tidak perlu ditambah S. Nah, jadi jawabannya adalah look. Coba kita lihat nomor 3, bentuknya negatif. Bentuknya negatif, rain ini merupakan kata kerja. Berarti kalimatnya memiliki kata kerja. Berarti verbal, kalimat verbal. Kalau kalimat verbal, to be-nya adalah do atau does. Nah, jadi di sini subjeknya it, maka dia memakai does. Bentuknya kalimat negatif, berarti it plus does plus not plus verb 1. It doesn't rain. Nah, sisanya kalian kerjakan sendiri. Semoga bisa mengerjakan. Jika ada pertanyaan, segera hubungi Ustazah. Kita tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.